Indonesia, Clarissa dan saya Riko Anggara. Saudara, Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Indonesia atau TETO membantah informasi soal adanya kerja paksa yang dialami mahasiswa Indonesia di Taiwan. Bantahan ini untuk menjawab dugaan kerja paksa 300 mahasiswa Universitas Tsinghua di sebuah pabrik pengemasan lensa kontak. Dalam keterangan pers di Jakarta, Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei menyatakan informasi kerja paksa yang dialami mahasiswa asal Indonesia tidak benar. Kantor Dagang Taipei sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Taiwan dan bertemu dengan mahasiswa Indonesia. Kantor Dagang Taipei menyebut mahasiswa bekerja sebagai program magang dan telah sesuai dengan izin kerja. Kantor Dagang Taipei juga menampilkan video mahasiswa Indonesia di Universitas Tsinghua yang membantah kerja paksa. The three Indonesian officials from Yeto were present on the morning of the 3rd January in Tsinghua University. According to all the Indonesian students who were interviewed, all the internship management arrangements are in line with the provisions of the labor law of Taiwan, and they denied that they were abused in the internship program. All the students interviewed by the officials from the Ministry of Education were offered the opportunity to be transferred to other universities, but they all chose to stay in Tsinghua University. Kami sangat tidak setuju. Pemerintahan ini tidak benar adanya. Jadi kita mendapatkan dampak negatif untuk semuanya. Mengganggu fokus belajar kami ini dan juga dikarenakan dapat membuat persepsi buruk orang-orang terhadap kami tentang program ini. Informasi dugaan kerja paksa terhadap mahasiswa Indonesia di Taiwan muncul dalam beberapa hari terakhir. Seorang anggota parlemen Taiwan, Ko Chih-en, menyebut ada 300 mahasiswa Indonesia dari Universitas Tsinghua menjadi korban kerja paksa dalam program magang di sana. Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan juga turut menanggapi soal dugaan kerja paksa ini. Kami rangkum keterangan PPI Taiwan, memang ada kelebihan jam kerja dari yang telah ditentukan, 20 jam per minggu untuk pelajar. Seluruh jam kerja yang dilakukan tetap diberikan gaji dan kata kerja paksa sebenarnya kurang tepat untuk hal ini. Sejauh ini ada beberapa mahasiswa yang mengeluh, capek, dan ada juga beberapa mahasiswa yang menikmati hal ini. Lebih lengkap soal kondisi pasti mahasiswa Indonesia di Taiwan, kita bincangkan dengan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan, Sutarsis, yang berada di kota Taoyuan. Pak Sutarsis, apa kabar dengan Riko di sini? Apa kabar, Mas? Ya, baik. Pak Sutarsis, PPI sudah mengonfirmasi ke sejumlah mahasiswa di sana, mahasiswa yang disebut kerja paksa. Apa fakta-fakta yang bisa diceritakan? Iya, Mas. Begini ya, saya ingin menyampaikan bahwa pertama mengenai pemberitaan kerja paksa memang kurang tepat menurut kami ya. Jadi yang terjadi adalah bahwa mahasiswa itu datang ke Taiwan itu mengetahui skema pendidikannya. Jadi mereka datang ke Taiwan dengan skema pendidikan kuliah dan magang begitu atau bekerja di industri, dan itu dari awal mereka tahu. Nah, namun yang terjadi pada kasus ini atau kasus yang pada umumnya terjadi di Taiwan itu adalah bahwa ada kelebihan jam dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Taiwan untuk internship, yaitu 20 jam per minggu begitu untuk internship. Begitu. Itu hal yang wajar itu atau berlebihan? Gimana, Mas? Itu kelebihan shift itu hal yang wajar karena mereka dibayar juga atau berlebihan, Pak Sutarsis? Jadi kelebihan shift ini sebenarnya adalah pertama tentu melanggar aturan begitu, Mas ya. Jadi ini melanggar aturan pemerintah Taiwan, dan juga menurut kami seharusnya proporsi belajar dan magang ini diatur sedemikian rupa. Jadi seharusnya kuliah magang ini juga tetap mengutamakan studinya gitu. Jadi yang terjadi jadi kami coba menginvestigasi itu dari beberapa kawan di berbagai universitas itu
ada kalanya porsi dari magang itu jauh lebih besar daripada studinya. Jadi contoh begini, studinya 2 hari, tapi bekerjanya 4 hari, atau bahkan mungkin ada kasus-kasus tertentu itu hanya kuliah 1 hari, tapi selebihnya itu adalah bekerja. Nah, saya melihat sistem pendidikan seperti itulah yang saya harapkan ke depan bisa diperbaiki, Mas. Jadi kuliah magang ini punya kualitas di sisi pendidikannya, begitu. Pak Sutarsis, yang juga berkembang adalah soal kesulitan mendapatkan makanan banyak di antara mereka yang muslim, kemudian mesti makan babi, itu betul? Kalau itu tidak terkonfirmasi secara benar ya. Jadi beberapa mahasiswa yang dituduh atau sedang disorot tentang kasus itu memang membantah adanya hal itu. Tapi kalau ada makanan-makanan yang tidak sesuai, itu mungkin benar. Tapi mengandung babi atau enggak, itu yang belum terkonfirmasi dengan bagus. Dan ini yang satu lagi yang butuh kami sampaikan, bahwa kadang-kadang teman-teman ini kesulitan untuk mengkomunikasi aktivitas ibadah. Jadi sebagai muslim itu karena jam kerjanya begitu ketat, begitu ya, istirahatnya begitu pendek. Nah, itu mengkomunikasikan aktivitas ibadah itu sulit begitu. Bahkan mungkin dari supervisor dan industrinya tidak paham begitu. Ini kan namanya kelas khusus kerjasama industri universitas, begitu ya Pak ya? Berarti kelas ini sebetulnya adalah kelas yang memang legal, dan program ini memang ada di sana. Iya, betul. Ini adalah program pemerintah yang legal, punya istilahnya struktur organisasi yang jelas dan aturan yang jelas. Tapi menurut kami adalah implementasinya itu yang detail implementasinya itu yang masih penuh dengan masalah. Implementasinya masalah karena tadi jam kerjanya ya. Saya mengutip Menristek-Dikti. Kalau kata Menristek-Dikti di Indonesia, mahasiswa yang diduga jalani kerja paksa di Taiwan berangkat lewat calo. Jadi mereka tidak diterima di kampus, kemudian nggak diterima, akhirnya kerja. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini sebetulnya mereka memang kuliah ya Pak ya? Apa yang ingin Anda tanggapi dari pernyataan Menristek-Dikti? Iya, betul. Jadi mereka itu direkrut sejak awal itu sebenarnya adalah skemanya kuliah magang. Nah, siapa yang merekrut itu adalah agent, atau juga ada kerjasama yang melalui pemerintah daerah atau pusat-pusat pendidikan Taiwan di Indonesia, yang itu kadang-kala bertempat di sebuah universitas. Nah, memang mereka dari awal itu direkrut untuk program kuliah dan magang. Namun yang perlu kami sampaikan ini, karena aturan implementasinya itu tidak detail, maka ada kalanya proses rekrutmen itu juga mengandung masalah. Contohnya yang kami temui adalah soal pembiayaan di saat pemberangkatan itu tergantung dari agennya begitu, dan besarnya kadangkala membebani para siswa, dan juga apa yang dijanjikan oleh agen itu yang ditulis di brosur maupun yang disampaikan pada saat promosi itu tidak sesuai dengan yang datang dan tidak detail. Contohnya adalah soal jurusan begitu. Jadi jurusan yang ditawarkan di saat promosi itu tidak sesuai. Teman-teman di SMK Elektronika datang ke sini ternyata jurusannya adalah perhotelan dan tata boga. Nah, mereka harus mengambilnya begitu. Terakhir, kalau dikatakan ini penipuan gimana Pak? Ya. Setuju Anda? Gimana Mas? Kalau dikatakan ini semua penipuan, Anda setuju? Jadi ada sebagian yang kasus ini ada sisi-sisi penipuan yang itu dilakukan oleh oknum begitu ya. Artinya yang memanfaatkan kelonggaran aturan itu demi mendapatkan siswa, itu kemudian memainkan dengan untuk kepentingan bisnis begitu Mas. Dan satu hal yang pasti, aturannya itu yang menurut Anda agak bermasalah, penerapannya agak bermasalah ya Pak Sutarsis. Dan sekarang pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman program ini. Tanggapan Anda sedikit saja terakhir. Iya, jadi menurut saya harapkan pemerintah untuk melakukan evaluasi. Mungkin penghentian sementara ini dipandang sebuah langkah bagus, tapi saya harapkan pemerintah turun tangan untuk mengevaluasi secara keseluruhan, mulai dari proses rekrutmen, dan juga saya minta pemerintah untuk
memiliki nilai tawar, ini kan begini Mas, jadi kita mengirimkan SDM, para pemuda kita, untuk dididik di negara lain. Tapi kalau kemudian sistem pendidikannya tidak kita evaluasi atau tidak kita teliti dengan bagus, artinya diakreditasi oleh pemerintah Indonesia layak atau tidak, maka kita sebenarnya menyerahkan pendidikan kepada negara lain ini begitu saja, begitu loh. Saya harapkan ini ada perbaikan yang komprehensif, rekrutmen, kemudian sistem pendidikan yang ditawarkan pun kita punya nilai tawar yang bagus begitu. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan, Sutarsis, terima kasih meluangkan waktu bergabung bersama kami di Kompas Petang.